Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini, bolehkah jamak di luar safar? Begitu. Bolehkah menjamak di luar safar? Di luar bepergian jauh, pelayaran. Berbicara ini, ulama kata Syekh Nawawi Al-Bantani berbeda-beda pandangannya. Bolehkah jamak di luar safar? Kalau itu yang ditanya, kata Syekh Nawawi, ulama besar Mesir, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, rektornya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Rapi udah ziarah nih, Pe? Hah? Imam Abdullah Asy-Syarqawi udah ziarah? Hah? Belum. Ente nggak ikut ke Mesir ente? Waduh. Ini namanya Abdullah Asy-Syarqawi. Makamnya di Mujawirin, di Mesir. Makamnya mensarahi kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, Syarah Hikam, ulama besar madhab Syafi'i. Biasanya di Hikam tuh di pinggirnya Abdullah Syarqawi, tengahnya Ibnu Abbad ya, An-Nafri, tengahnya dari Syarah Hikam yang biasa dibaca-baca itu. Imam Abdullah Syarqawi bilang di dalam kitabnya Hasyiatus Syarqawi ala Syarhit Tahrir, Syarhit Tahrir, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya kitab namanya Tuhfatut Tullab. Tuhfatut Tullab dulu dibaca dia nidham, tamat kitab itu oleh muallim, diganti Fathul Jawad. Begitu. Itu disyarahi oleh Imam Syarqawi, namanya Hasyiah Syarqawi. Nama aslinya Abdullah. Syarqawi itu nama kampung di Mesir. Kalau kita udah jadi nama orang, kan ada jalan Syarqawi, Sarmili, Samlawi. Ya. Apa? Samlani ya? Iya. Begitu ya. Samanhudi. Begitu. Itu nama-nama kampung, nama-nama kampung yang kayak begitu. Syarqawi begitu. Makamnya dekat dengan murid-muridnya Imam Bajuri. Ini murid daripada Syarqawi ke atasnya. Imam Abdullah Syarqawi bilang, wayam tani'ul jam'u bimarad, dilarang melaksanakan sholat secara jamak disebabkan sakit. Biar kata sakit, kalau tidak bepergian mah enggak boleh jamak. Kata Imam Syarqawi, enggak boleh sakit. Ini masalahnya sakitnya panuan, apalagi kalau sakitnya timbang panuan doang. Begitu. Ini sakit apa kek? Pokoknya kalau sakit mah kagak boleh. Begitu kata Imam Syarqawi. Wa wahalin, dan karena becek, jalanannya menuju ke masjid udah nggak ada, lumpur semua, lumpur, susah, enggak juga. Enggak boleh jamak. Wadul matin, gelap, lagi mati lampu. Ini nggak bisa ke masjidnya, bisa nyasar takut, mana Jumat Kelimun. Begitu. Pokoknya karena apa?
Kata Imam Abdul Asyarqawi, menurut kaul mu'tamad di dalam madhab Syafi'i tidak ada jamaah dikarenakan sakit atau becek atau gelap. Jadi pengantin, iya jadi pengantin, nggak boleh. Menurut kaul mu'tamad, kata Imam Abdullah Syarqawi, ulama Mesir tuh udah bilang dalam kitabnya mu'tamad madhab, nggak kasih macet, iya mau macet kan? Enggak, dalam kaul mu'tamad. Namun gurunya Fathul Muin, Imam Abdurrahman Az-Zayyadi, ya Imam Zayyadi, Ibn Ziyad, Imam Zayyadi itu mengatakan waqtira jawazu fil marad, kalau karena sakit itu ulama mengata boleh dijamak. Tuh begitu. Ada kaul mukhtar, pendapat yang dipilih oleh ulama mutahirin, boleh kalau sakit mah, tapi kalau becek enggak boleh, gelap enggak boleh. Ntar di rumahnya gelap menjama aja lagi, padahal dia belum bayar listrik, ya kan? Begitu. Boleh. Dari sini nih muncul tuh jadi pengantin, boleh. Begitu. Yang saya ditanggung jawab gitu. Dan masih banyak ulama yang tanggung jawabnya dalam madhab Syafi'i. Imam Qafal Kabir, Qafal As-Sasi, Qafal Saghir, madhab Malik, Imam Ashab, dan banyak ulama. Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Segaf di dalam kitabnya Tarsyikh Syarah Fathul Muin membuat satu pasal tersendiri, boleh jamak menurut mutakhirin madhab, enggak apa-apa, boleh. Dan ini nih yang dipilih oleh banyak ulama. Orang sakit boleh jamaah, sakit, termasuk orangnya di pengantin boleh jamaah. Kalau di kampung yang hajatannya pukul 7 SD selesai sampai dengan selesai, sampai malam nggak jelas, ini nggak apa-apa, boleh jamaah, boleh. Karena catatannya tidak dijadikan adat kebiasaan, enggak dijadikan kebiasaan. Orang jadi pengantin enggak bakalan, iya, enggak setahun sekali, enggak, itu bukan, ini setahun sekali, saya curiga ini udah 3 tahun, udah 3 ini, begitu, setahun sekali. Jadi yang kedua ketiga mau enggak bakalan pesta, enggak, begitu. Pesta enggak mau ngadi? Enggak, iya. Oh iya, begitu. Sebab kalau langsung diramein nanti nggak jadi. Kalau diramein, padahal udah setahun pacaran itu, begitu. Sama yang 3 hari diam-diam jadi, begitu. Dia nikah aja sama yang 3 hari, begitu. Tuh begitu. Jadi kalau dia nggak dijadikan adat, boleh. Ya insya Allah lah, nggak bakal orang nikah jadi adat. Masa besok
besoknya nikah lagi dia, begitu kan kagak lah, begitu ya kan, kayak begitu. Begitu bikin pesta lagi, yang kondangan juga kan pegel juga, begitu. Kalau begitu ya, begitu. Jadi boleh kalau karena sakit, saudara, sakit. Ini bolehnya apa ya gitu? Takdiman wa takhiran, baik jama takdim maupun juga jama takhir, boleh begitu. Mau jama takdim boleh, mau jama takhir juga boleh, boleh begitu, boleh. Dari mana ini? Di dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslimnya, bahkan Abu Dawud juga ada, Tirmidzi, Nasai, sampai Ibnu Majah juga ada. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bil Madinah sab'an wa samaniyan al-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya jami'an min ghairi khawfin wala safar. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah sholat di Madinah 7 hari sampai 8 begitu Ibnu Abbas, antara 7-8 harian lah. Kata Ibnu Abbas, Dohor asar di jama', maghrib isya di jama', padahal tidak dalam keadaan mencekam perang dan tidak juga bepergian jauh. Di Madinah gitu, mukim gitu. Enggak kemana-mana ini Rasulullah, enggak kemana-mana, begitu, enggak kemana-mana, begitu, enggak kemana-mana. Maka kata ulama, itu karena sakit, karena sakit. Boleh begitu di jama' karena sakit, begitu, begitu. Yang dijadikan adat, dokter bedah dah sama dokter bedah gitu, jangan sampai nggak sholat. Ini susah ini, udah dibedah ini lama ini, mana prosesnya udah tengah 7, begitu. Proses nih mau sholat ini ribet, begitu umpamanya, susah. Ini bagaimana? Ditinggal pasiennya, waduh perut udah dirobek, sholat dulu, mau sholat dulu, modal, modal nggak kira-kira? Ya Allah, itu. Ini bagaimana? Jamaah, ada desa. Waqtira jawazuhu bil marad, boleh. Orang sakit, termasuk kayak tadi jadi pengantin, boleh aja. Tapi yang paling kuat ya sakit, karena ini kasusnya nabinya lagi sakit. Baik jama' takdim maupun jama' takhir, baik maghrib isya atau duhur asar. Terus bagus mana? Jama' takdim kah apa jama' takhir? Jangan ditanya bagus mana jadi susah. Wa yura'il arfaqabi, yang mana yang maslahat aja dah. Menurut dia yang lebih tahu, yang lebih enak di mata si sakit. Karena yang sakit yang tahu kapan datangnya demam itu. Biasanya kalau udah asar itu demam tinggi banget, udah puyeng dah. Kalau udah asar ini udah repot. Kalau begitu jama' takdim aja, jama' takdim aja, jama' takdim. Kalau udah maghrib, ya Allah,
udah tinggi banget, menggigil kalau udah maghrib. Ini bisa nggak sholat ini? Jamaah takhir aja. Mana yang dia tahu aja. Yang sakit, jangan kita yang sehat yang atur. Jamaah takdim aja. Jangan dia yang lebih tahu penyakitnya. Kapan dia demam? Dia yang lebih tahu. Mana bagusnya, dia yang lebih tahu. Kalau kita sakit parah, jangan sampai sakit kemudian enggak sholat. Allah juga tahu gua sakit. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran Allah. Allah tahu. Ya lu kagak tahu begitu. Jangan sampai kagak sholat. Orang sakit jamak dengan sebab sakit enggak apa-apa. Jamak gitu. Jangan enggak sholat, jangan begitu. Jangan. Makanya kalau saya secara jujur, yang pengantin orang kampung tuh udah jamaah aja ente, jamaah aja, daripada nanti bakal ente nggak sholat, repot. Mana sewa baju cuman 2 doang, ya duitnya juga nggak ada, begitu kan. Kalau duitnya banyak sewa baju bisa 10 gonta gantinya. Udah waktu ganti baju dohor sama maghrib, ganti baju, ya udah waktu dohor aja tuh jamak, dah sholat dohor 4, sholat asar 4, selesai dah, majang lagi begitu. Maghrib 3, isya 4, enak. Udah dipajang lagi. Jam 9 udah nggak ada tamu, dah copot tidur. Sholat isya udah, lagi langsung kayak begitu. Jangan sampai nanti kagak sholat isya. Begitu, sholat isya, temennya aja yang agak benar, diajak ngobrol lah sampai subuh. Wah ini temennya kurang ajar ini, nggak tahu diri tuh ya, yang kayak begitu tuh. Nah, repot itu. Jadi kalau jamak karena sakit, ulama mutakhirin banyak yang membolehkan, Intinya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi kata Imam Zaidi boleh, kuat dalilnya. Bahkan Imam Ibnul Mundir, Imam Qafal, Imam Ashab, dan banyak ulama-ulama Syafi'i yang mengizinkan baik secara jamaah takdim maupun secara jamaah. Yang penting rumusnya jangan dijadikan kebiasaan, termasuk safar qasir. Sewaktu-waktu dari sini Depok macet banget, arisan begitu ya. Sebetulnya kalau macet nggak heran, Depok tuh sama Diri, cepetan Diri, benar nggak? Tahu Depok nggak Bang Iri? Oh tahu, iya. Depok tuh susah mau Dirinya. Jadi macet, jamaah aja, jamaah nggak apa-apa. Daripada susah, mobil udah di tengah-tengah kejepit. Mau sholat maghrib susah. Ini bagaimana? Jamaah takhir. Ada kaulnya. Begitu. Biar kita enggak dosa dari perkiraan itu. Bagi ulama yang nggak kasih, ketika terjadi begitu, sholat menghormati waktu, begitu. Nantinya i'adah, udah itu diulang. Masyaqqah nanti, ketika sakitnya lama, mana dituduh COVID lagi, kan berbulan-bulan dia diisolasi, kodoknya lama, begitu. Jadi nggak apa-apa, kata Imam Zaidi, boleh aja. Tinggal pilih mana yang lebih enak, begitu, di hati si sakit, begitu, di hati si sakit, dijamak. Nah, kemudian sesudah kita memilih pendapat ulama yang mengata boleh dijamak lantaran sakit ini, sakit bagaimana? Begitu. Sakit ini
Maka ulama mutaakhirin, ulama mutahirin, jadi mutahirin itu 600 kemari, namanya mutahir belakangan, 600 ke sana namanya mutaqaddimin, 300 400 itu ulama namanya mutaqaddimin di dalam madhab itu. Jadi standar sakit ini yang bagaimana? Jangan sampai kemudian orang sembarangan timbang sakit panuan aja jamak. Sakit ini harus ada patokannya. Maka kata ulama mutaakhirin, sakit yang boleh jamak itu bi annahu ma yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi kama syaqqatil matar. Sakit yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat secara jamak, baik jamak takdim maupun secara jamak tahir, bila mana sakit itu membuat si sakit, si orang yang sakit kerepotan, kesulitan, keberatan mengerjakan sholat fardu pada waktunya. Ini repot, emang demam luar biasa ini. Gimana mau sholatin menggigil, begitu. Udah susah ini, susah. Begitu. Kalau memang mengerjakan suatu sulit pada waktunya, sesulitnya daripada hujan yang bisa membasahi pakaian itu, ini baru boleh. Tapi kalau rumah sakit kadang-kadang begitu, contoh demamnya subuh, kalau dohor asar sih enggak, ya jangan jamak, begitu maksudnya yai. Kitalah yang lebih tahu nih gitu. Bila sakit itu kesulitan untuk mengerjakan sholat fardu sesuai pada waktunya, karena demamnya begitu tinggi sekali, maka boleh jamaah. Tapi ada ulama bilang nggak cukup segitu doang, kudu lebih dari itu. Apa? Sholat nggak bisa diri, mau diri susah. Kalau sudah kita mau sholat diri aja susah, udah payah kita, kayak palanya udah muter-muter, udah puyeng. Maka baru boleh mengadakan sholat secara jamak. Jadi bagaimana orang yang sakit, apakah boleh jamak atau tidak? Kata Syekh Nawawi, berbeda-beda pandangan ulama. Imam Abdul Asyarqawi enggak boleh, Imam Zayadi boleh. Yang boleh, kemudian ada ulama menyoroti standarnya. Ada yang standarnya ringan, ada standarnya berat. Apa tuh yang rada ringan? Artinya yang penting mau sholat wajib pada waktunya berat, itu baru boleh jamak. Tapi ulama lain enggak, bukan sekedar segitu, lebih dari itu. Sampai ketika sholat itu disuruh diri, wong sholat wajib enggak mampu diri, kudu duduk sholatnya. Saking muter puyeng, demamnya tinggi, udah tinggi tuh udah jadi sakit semuanya. Kalau udah kayak begitu baru boleh. Dan yang mu'tamad ini bagi ulama yang mengata boleh. Jadi singkatnya silakan saja.
Jadi timbul pertanyaan, kalau kita jadi pengantin jadi bagusnya jama apa kagak? Ya bagusnya mah kagak. Tapi tuh pakai tapi. Kalau pakai tapi udah jama aja. Begitu. Kalau pakai tapi berarti ayo jamanya gitu. Begitu. Jama. Orang sakit begitu. Ente jama. Kalau sakit demam ini repot nih, menggigil, puyeng, bakal nanggal sholat jangan dijama aja, sebab dengan gak sholat dosa baru. Jangan-jangan sakit ini kan ngampunin dosa, jangan-jangan dosa yang diampuni ama dosa baru gedean dosa baru, maka jama saja daripada bakalan dosa. Begitu, daripada bakalan dosa. Singkatnya, banyak ulama dari kalangan mutaakhirin membolehkan jama' karena sakit. Boleh, baik secara jama' takdim maupun secara jama' takhir. Pada akhirnya kata Syekh Nawawi, Imam Fathul Mu'in, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, ulama besar India dari Malibar, di dalam kitabnya Fathul Mu'in di halaman 214, ya tergantung cetakannya ini ya, begitu. Ki ngaji aja beda-beda dan tebal tuh, halamannya beda itu. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, beliau mengutip apa yang ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab orang bermadhab Syafi'i itu kudu ngaji 3 kitab paling enggak, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Ini kudu ngaji ini orang bermadhab Syafi'i itu. Mughnil Muhtaj 4 jilid, gede-gede segede Quran. Ku tamat tuh ngajinya. Tuhfatul Muhtaj 10 jilid Tuhfah. Nihayatul Muhtaj 8 jilid gede-gede. Kasih aja yang kecil nih, belum tamat. Ini kita ngaji itu, ini bisa kata Maulana nggak kawin-kawin. Gimana ini? Jadi masalah kawin aja. Iya, jangan karena alasan ngaji. Biar mendadak nggak apa-apa, mendadak 3 hari aja jadi mendadak. Iya gitu. Jadi 3 hari. Ini nyerobot kagak, janur kuning belum lengkung, masih bebas, begitu katanya, begitu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu 'alaiha abasun. Siapa orang ngerjain ibadah, apa saja ibadahnya, kita ambil biar gampang jamak.
Yang diperselisihkan sah tidaknya. Jamak karena sakit. Jamak karena sakit. Dikerjain tanpa taklid ama ulama yang bolehinnya, tanpa ngikut ama ulama yang bolehinnya, main ngerjain aja tanpa tahu ilmunya. Itu sholat, itu ibadah wajib diulang. Wajib diulang. Sebab apa? Waktu ibadah kebetulan, belum berdasarkan tuntunan, karena belum tahu ilmunya. Kudu tahu. Saya sekarang sakit, emang ada kiainya. Jadi begitu doang. Ada kiai yang bolehin, kerjain begitu. Tapi pokoknya kerjain aja, ada yang boleh apa kagak, kagak boleh tuh ibadah kayak begitu. Kagak boleh main ibadah aja tanpa ada dasar payung hukumnya. Begitu. Yang ibadahnya diperselisihkan, enggak sepakat. Begitu kata Ibnu Hajar. Kenapa? Karena mengerjakan ibadah itu main-main. Ibadah yang fasidah, ibadah yang batal. Karena dia enggak tahu kiai yang bolehinnya mana. Begitu. Namun di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Imam Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini menjelaskan di dalam Bughyahnya, masih di awal-awal, kata beliau, wa'lam annal 'amiyah idza amila amalan wa wafaqa amaluhu madhhaban minal madhahibil mu'tabarah umila ilaih li'anna al-'amiyah la madhhabalah. Begitu. Perlu Anda ketahui, orang awam itu bila melakukan satu ibadah, lalu ibadahnya ada yang cocok dengan kiai-kiai yang di atas, maka udah tarikin aja, udah ente ikut sono. Begitu. Karena orang awam ini nggak ada madhabnya, udah susah, mana yang cocok aja. Orang awam kalau disuruh begini nih berat. Orang awam sholat, mana kemarin kita karena sakit ngerjain lagi, belum tahu kiainya siapa, kerjain aja itu udah diulang, mana berkali-kali lagi. Udah ikut aja yang yang ringanan. Tapi kata Ibnu Hajar, siapa orang ngerjain ibadah yang diperselisihkan ulama tentang sah dan tidaknya, karena tadi bilang jamak karena sakit, kata Imam Syarqawi kagak boleh, berarti kagak sah. Wong kagak boleh. Begitu. Kata Imam Zayadi boleh, berarti sah. Ini kalau kita main kerjain nggak tahu yainya siapa, ulang sholat itu. Karena apa? Karena kita ibadah mengerjakan main-main, belum tahu kiai yang bolehin. Nih begini gampangnya, yang model begini nih kalau kita mau pakai nih pendapat, kita sholat jamak. Jadi habis salam jamak qashar, emang kita juga nggak pernah juga ziarah ke wali-wali tuh, begitu. Wali Songo, apalagi wali Songong sih sering songong, begitu. Wali Songo belum, jadi diajak lo oleh temen, ini ziarah wali Songo, terus sholat dohor 2, asar 2. Dia nanya sama teman, tadi sholat apa ya? 2 jamak. Oh jamak, apa jamak? Pokoknya begitu aja, tanya aja Pak Ustadz, gue tak malu nanya. Dia kagak tahu tuh ya dikerjain tuh. Itu kudu ulang sholatnya normal pada waktunya.
Dohor 4, entar asar 4, sebab ibadahnya lah iya nggak pegang payungnya, nggak pegang payung. Ibadah apa aja yang diikhtilafkan ulama pada sahnya dan tidaknya, kita kalau ngerjain ikut yang sah maka kudu taklid sama yang bilang sah. Kalau enggak, kita wajib mengulang karena ngerjainnya sama dengan main-main, sebab tidak ada dasar ilmunya. Orang yang ibadah yang nggak pakai ilmu dalam bahasa agama namanya main-main, namanya main-main. Sholat nunggang-nungging, nggak tahu rukun sholat mana, namanya main-main. Kudu ngaji. Wong nggak boleh kita ibadah sebelum kita tahu dasar ilmu dari ibadah itu. Ibadah apa aja boleh nggak begini, kalau nggak tahu nanya begitu. Oh boleh, ya udah ikut yang boleh, maka nggak perlu mengulang. Kan ada yang ngasih payung hukum, ada ulama yang boleh. Singkatnya, kalau kita mau jamak karena sakit, kita ngikut kepada Imam Zayadi, Imam Ibnu Sirin, Imam Qafal Kabir, Qafal Sagir, Imam Ibnul Mundir, dan masih banyak pembesar-pembesar madhab Syafi'i yang bolehin begitu, bolehin banyak. Silahkan begitu, ngikut begitu. Kalau yang diperselisihkan terserah kita, begitu. Yang penting kita ngikut ama yang boleh, ama yang tidak, terserah. Masing-masing punya dasar hukumnya, masing-masing dari ijtihad para ulama. Intinya kita ikut ulama aja biar selamat, begitu. Dah segini dulu ngaji kita, buat tanya jawab aja. Nanti ngomongin sholat qasar saja dengan aturan yang begitu banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Allah alam. Silakan kepada Pak sudah saya silakan dan pakai pikir. Ada nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, silakan. Jangan suaranya. Orang tua kebetulan stroke, jadi dia sholatnya di jamaah terus. Kesulitannya adalah kesulitan bangun pada saat mau bergerak di rumah tidur. Kesulitannya untuk ngambil wudhu untuk sholatnya itu. Itu apakah boleh jamaah selama sakit? Iya, kesulitan ini ngambil wudhu ini artinya nggak ada yang bisa bantuin untuk wudhunya, diwuduin. Iya, diwuduin. Berarti nggak sulit kan diwuduin. Iya. Hah? Artinya ada nggak yang wuduin dia? Ada. Kalau ada yang wuduin dia, wuduin saja. Wuduin saja. Begitu. Dilihat begitu. Stroke ini kan beda-beda ya. Kalau stroke, makanya kita bisa harus mengukur daripada kepayahan yang ada. Begitu. Orang tangan goyang-goyang aja stroke juga begitu. Stroke juga. Begitu. Mohon maaf kadang mulutnya yang miring juga stroke juga, tapi masih bisa jalan ke mana-mana. Begitu. Artinya masih memungkinkan. Maka dilihat begitu stroke parah atau tidak begitu. Intinya bila memang dia sakit yang parah sekali, tidak memungkinkan dia untuk kemudian dia sholat secara normal, baru boleh kita mengadakan untuk jamaah. Tapi kalau kesulitan wudhu, maka kewajiban si anak tuh untuk wudhuin.
enggak mau wuduin, kecuali harus bayar, wajib bayar. Maka kita disuruh ngumpulin duit itu buat begitu, buat bayarin, buat ngangkat kita dari sujud mau diri, bayar begitu. Tapi kalau kita nggak ada dana ini, atau ada tapi harganya mahal buat begitu, kalau nggak ada kesulitan yang lain, kesulitan bakal ninggalin daripada ibadah, silakan dijama begitu. Tapi tidak ada qasar, tidak ada, artinya tidak mengurangi angka rakaat, tidak, jama saja. Kalau memang sulit sekali begitu, artinya berpengaruh sama dia, akan menjadi kesulitan. Tapi kalau tidak berpengaruh, cuma nanti dohor diwuduin, asar diwuduin, kalau cuma timbang begitu doang, normal saja sholatnya, normal saja. Tapi kalau kemudian bukan sekedar setuk doang, banyak penyakit-penyakit yang lain yang menyulitkan pada dia, bakal yang kayak begitu, silakan saja untuk jamak. Nanti bisa ditimbang itu, ditanya ama yang sakitnya lah kurang lebih. Bukan kita yang sehat yang melihat, tapi dia yang jauh lebih berasa. Kayaknya jangan dijamak, masih bisa kok kita ya. Ya udah baik, maka jangan jamak. Tapi kalau kata dia, saya sulit ini, nggak bisa, karena kalau udah asar udah kayak begini, jamak aja, jamak takdim. Nanti dilihat daripada kondisi yang ada, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Lagi, juga lagi suaranya. Setelah orang yang habis operasi matanya itu kan selama 1 minggu atau 2 minggu nggak boleh kena air dalam sholatnya. Itu waktu dia mandi wudhu itu kan mata harus kena air. Jadi kan supaya sebagian normal. Nah, saya pernah dikasih tahu seperti itu, kalau yang lain-lain pakai air kan, lepas matanya kan nggak bisa, itu harus tayamum begitu saja. Enggak, yang ditanya yang mananya ya? Yang saya tahu kan berarti bukan pertanyaan, mendongengkan begitu. Jadi kalau misalnya operasi mata itu kan di depan matanya nggak boleh kena air selama 2 minggu. Nah itu wudhunya itu apakah itu tayamum aja atau sebagian? Singkatnya mungkin begini biar lebih mudah. Bagaimana kalau orang habis operasi katarak, wudhunya bagaimana untuk sholatnya? Kira-kira begitu aja ya. Begitu ya? Iya, baik. Jadi kalau orang umpamanya habis operasi mata, terlepas apa operasinya, anggap dia kayak katarak, sehingga nggak boleh kena air. Sebetulnya bukan nggak boleh kena air doang, sujud aja nggak boleh biasanya. Orang katarak tuh habis operasi itu nunduk aja nggak boleh, bakal merubah hasil operasinya dia, karena masih sensitif, biasanya begitu. Sujud aja nggak dikasih, biasanya begitu. Tapi mungkin bukan beda-beda kasusnya. Tapi kita ngomongin wudhu dulu. Karena dia habis operasi sehingga matanya ditutup. Ini bagaimana cara kita wudhunya dia gitu. Sebetulnya ini pada kajian bab wudhu. Dan dalam wudhu ini ada syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu banyak. Salah satunya tidak boleh ada penghalang untuk sampainya air ke anggota wudhu. Ini syarat. Dari sinilah muncul kasus mata yang ditutup karena operasi. Jadi bagaimana? Maka kita harus pelajari dulu rukun-rukun wudhu atau fardu wudhu. Dari syarat yang ada, kita harus pahami fardunya. Fardu wudhu yang keenam adalah tartib. Artinya tartib, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum beres, benar-benar beres anggota sebelumnya. Itu definisi tartib yang sesungguhnya. Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum beres anggota sebelumnya. Biar gampang dari kasus sebelumnya, sesudahnya, bingung. Tidak boleh pindah ke tangan sebelum benar-benar beres wajahnya. Kalau kasus yang tadi itu biar gampang neranginnya. Maka ketika matanya ditutup, maka otomatis air ini enggak mengenai semua anggota wajah, semua wajah.
Maka bagaimana ini? Maka karena wajah dan wudu adalah ada tertibnya, enggak boleh nih kita main pindah ke tangan, apalagi pala, kaki sebelum wajahnya benar-benar terbasuh. Bagaimana benar-benar terbasuh? Kan ada perban, maka ada namanya pengganti wudu atau pengganti anggota yang ada lukanya. Itulah namanya tayammum. Fungsinya tayammum 3: mengganti wudu, mengganti mandi, mengganti anggota wudu atau anggota mandi yang ada lukanya. Jadi sehingga cara wudunya adalah sesudah basuh wajah ini nih yang tidak ada lukanya dikenain air, yang tidak ada lukanya. Karena matanya mata mana? Kiri. Mata kiri tentu, yang mata kanan nggak ada lukanya, kudu kena air. Habis ini dilap, habis ini dilap, diseka, terus tayamum gitu. Nggak boleh tangan, nggak boleh, wong wajib tertib wudu, masalahnya wudu begitu yang rukunnya atau fardhu tertib. Sehingga tayamum dulu, debu tuh yang nempel di apa kaca lah atau di tanah, dilihat debu. Dengan niat saya tayamum sebagai mengganti anggota wudu yang ada lukanya karena Allah Ta'ala. Maka tayamum, usap wajah, usap tangan kanan, ngambil lagi, dan tangan kiri dengan aturannya seperti yang sudah terang. Habis itu balik lagi ke air, tangan kanan, tangan kiri, terus pala, biasa dah, baru sholat. Dan sholatnya tidak perlu mengulang karena cara dia sudah benar, cara dia wudu udah benar. Ini wudu namanya. Lain dengan mandi. Kita harus ingat-ingat fardu mandi ada berapa, Abi? Maka fardu mandi ada 2. Niat dan air kudu kena tubuh. Enggak ada tertib. Karena enggak ada tertib, karena yang katarak adalah mata, mata kena katarak. Adapun Imron enggak katarak. Imron dia sehat. Begitu. Paham Bang Adi? Oh, baik. Begitu. Imron sehat. Ini bagaimana masalah mandi? Kalau mandi beda dengan wudu. Karena dalam mandi nggak ada tertib. Jadi sehingga tayamum dulu boleh, baru mandi. Mandi dulu boleh, baru tayamum. Cuman yang bagus tayamum aja dulu, baru mandi. Begitu. Sebab biar lebih bersih. Karena kalau mandi dulu tayamum nanti kudu disiram lagi. Gitu ya, terlalu banyak, kurang efisien. Jadi sehingga setelah wajah itu istirahat dulu, istilah kata, dipotong tayamum. Enggak boleh wudu kelar baru tayamum, enggak jadi namanya. Dia enggak memahami fardu wudu tartib namanya. Tartib tuh jangan pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Ini belum beres, wong ada ditutup. Sebetulnya bukan katarak doang, apa aja diperban deh, tangan segala macam sama aja hukumnya. Itu kayak begitu. Tinggal dilihat di mana posisinya. Begitu. Di mana posisi itu? Kecuali posisinya semacam di kaki lah begitu. Begitu. Itu kurang lebih kayak begitu. Di ujung itu bisa. Jadi sehingga maka tayamum itu nyelip pada tengah-tengah wudu. Dilihat pada posisi mana dia. Inilah yang kemudian kita harus mengkawinkan hukum-hukum tuh biar tidak masuk pada ibadah selagu-lagunya. Begitu maksudnya. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Hadirin yang berbahagia, ada ingat kalau enggak saya tentang hikmah sana. Baik. Pertanyaan masalah umur 70 sampai 80. Ini kalau 70 kadang-kadang itu 75, 60 kadang-kadang pilon. Masalah pilon. Pilon itu apa ya? Ya, gimana
dia udah bilang, kita tanya, Pak udah makan Pak? Bapak makan. Oh, pikun. Harus makan. Padahal belum. Padahal udah makan dengan pulang itu bilang. Itu masalah sholat nih, begitu enggak asal. Sholat dia kan udah bilang. Kalau dia tidak sholat, apa berdosa nggak satu? Ya, mungkin ada jawaban ada. Yang kedua sekali itu tidak pilon, tapi umur sampai 85 itu tidak pilon, tapi bagus itu. Apakah umpama dia tinggal sholat dosa nggak? Nah itu pertanyaan itu. Masalah pilon, masalah orang yang umur 85 tahun tinggal sholat dosa nggak? Nah itu pertanyaan. Iya. Jadi bagaimana orang 80 tahun umurnya ninggalin sholat, berdosa apa enggak? Jadi kalau berdosa apa enggak, dilihat yang 80 tahun nih, apakah kesehariannya nyengir-nyengir mulu? Begitu. Kalau kesehariannya dikit-dikit hehe, dikit-dikit hehe, yang kayak begini nih, enggak sholat, enggak dosa. Enggak sholat, enggak dosa. Sebab Orang pilon itu. Bukan. Jadi kan tadi ditanya umur 80 tahun enggak sholat, dosa enggak, kan begitu. Maka dilihat untuk mengatakan dosa dan tidak ini karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kita memutuskan ini dosa apa enggak, begitu. Maka bila yang umurnya 80 tahun ini ketawa mulu ya, ketawa mulu, dikit ketawa, enggak sholat, enggak apa-apa. Iya, enggak sholat, enggak apa-apa. Tapi bila yang umurnya 80 tahun ini akalnya masih jejak, maka bila ninggalin sholat dosa. Jadi tidak ngomongin umur, tidak, pokoknya mukallaf ini nih 15 ke atas nih, atasnya berapa aja. Tapi bagaimana nih, timbul barangkali pertanyaan untuk orang yang pikun ini, pikun ya kan, begitu. Ini bagaimana bila dia sebetulnya belum sholat, kata kita nih anaknya. Orang belum sholat dari tadi duduk aja di situ di bangku di depan. Sholat, udah gua, begitu kata dia. Malah kencengan dia, begitu. Udah begitu. Kan bisa terjadi ya kan? Bisa. Udah gitu. Tadi suruh sholat sampai 3 kali gua, begitu. Kata dia, perasaan dia sudah, kata kita belum, tapi dia yakin sudah, ya sudah, begitu. Orang dia yakin sudah, diterusin ngamuk. Kalau diterusin, inilah faedahnya sholat sunnah. Kan nanti di akhirat bakal ditanya, dan kita maklumi awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang diperiksa oleh Allah di akhirat itu urusan sholat. Kalau kurang nih gimana? Kurang nih bukan nggak sholat, bukan begitu, bukan kayak begini nih, kurang nih perasaan sudah nih, nggak nunggu pikun, yang kita normal juga bisa aja kejadian. Kata kita udah mantep banget kita udah, tapi kan hakikat kan Allah yang tahu. Ternyata belum, ada banyak bolong. Model begini nih, sholat sunnah bakal menutupi yang dikerjakan itu, bakal menutupi. Ketika terjadi kasus-kasus seperti itu, bisa saja begitu orang sampai pikun, sampai dia nggak sholat. Tapi yang saya banyak temukan dalam kehidupan beberapa orang daripada sanak famili, malah kebalikannya, sholat mulu.
Kan udah sholat. Belum, kata dia gitu. Ini ketemunya begitu. Jadi bisa sholat dohor itu 4 kali. Begitu, sholat dohor. Kata kita, tadi udah sholat. Belum. Sholat lagi. Ini bagus kalau model kayak begini nih. Bagus enggak? Begitu. Tapi yang belum ngaku udah ini rada curiga. Rada curiga yang jangan-jangan dia males, apa dia pikun, atau pura-pura pikun. Ini dia yang tahu dah. Dia yang tahu. Tapi kalau pure dia pikun, perasaan dia sudah, kata dia sudah, udah ditegur, begitu, udah ditegur, begitu. Tapi dia bilang sudah. Cuman yang kayak begini urusan sholat doang. Kalau makan belum. Kalau makan, loh, udah makan belum? Padahal udah 2 piring. Piring yang tadi aja belum dicuci. Tapi kalau sholat udah. Ini ada curiga ini nih pikunnya. Ada kadang-kadang. Jadi kalau benar-benar dia pikun, benar-benar, bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan itu? Ya, dengan sholat yang ditinggalkan itu Allah lebih tahu tentang yang orang kayak begitu tuh. Dikata dosa, orang dia bilang mudah. Mau bagaimana? Hukum melihat yang zahir. Kata kita belum. Kita tegur lagi, dia marah. Begitu. Atau mungkin harus dikasih duit cara ngerayunya. Sholat lagi dia kasih duit. Kayaknya mau juga kayaknya. Pokoknya apa kayak dah. Tapi intinya kalau pure itu kayak begitu, maka kalau sengaja tetap nggak bisa. Sebab mana tuh taklif al-aql. Jadi patokan orang itu masih diberi tugas agama, akalnya masih ada. Maka dia lihat aja si pikun ini. Kira-kira kalau dikasih Pak Harto sama itu Bung Hatta digini-giniin masih melek nggak? Kali masih melek si pikun ini wajib sholat juga. Kalau masih melek. Tapi kalau si pikun ini kagak ngedip juga, kasih aja buat takziah dia. Udah meninggal berarti. Jadi kalau orang pikun ini dinasehatinya, ini belum sholat, Pak. Oh belum. Nah, iya, sholat. Begitu, maka dia sholat. Tapi kata dia ngotot, sudah, belum, sudah, gua udah ngerjain. Ya sudah, kita sebagai anaknya nggak usah maksa-maksain. Emang begitu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Orang kalau sudah umur lanjut, kadang ada yang kurang, kayak balik kecil lagi. Itu begitu. Jadi dilihat kalau dosa dan tidaknya. Kurang lebih demikian. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Oh iya baik. Kalau kita sabar, itu kan perhitungannya dari hari pertama pas kita pergi sampai hari keempat. 4 hari di luar berangkat sama pulang. Iya. Nah, ketika kita sampai di tempat tujuan, kan biasa kan ini, kalau kita mau nginep, apakah dengan kita nginep itu udah niat mukim? Dengan niat nginep kita tidak dihitung mukim bila kemudian kita nginepnya hanya sementara, tidak nyampe 4 hari. Iya betul hitungannya. Jadi dengan kita niat nginep ini tidak kemudian putus, karena nginep ini hanya bermalam sementara. Begitu, tidak seperti anak mondok. Kalau anak mondok itu dia niat nginep, emang dia nginep berbulan-bulan, dia nginep sementara. Artinya apakah dia dengan dia niat nginep ini berakhir perjalanan sampai situ? Kan kira-kira begitu pertanyaannya. Sehingga enggak usah ada jamaah lagi begitu. Enggak. Dengan begitu, ketika masih ada melanjutkan perjalanan, maka masih dia disebut safar. Makanya dilihat daripada perjalanan, kecuali memang itu tujuan akhirnya di situ, kemudian memunculkan lagi tujuan baru. Contoh kita ziarah ke Cirebon, kata kita Cirebon aja dah. Ternyata sesudah sampai Cirebon, bos bilang, ente mau izin 2 minggu juga boleh. Wah kalau begitu terus saja Wali Songo begitu. Ini namanya perubahan tujuan. Kalau tadi tujuannya enggak sampai Lombok, tujuannya sampai Lombok, Cirebon ini hanya mampir, transit doang, transit. Maka transit itu tidak dihitung dia mukim, tidak dihitung dia mukim.
Artinya tidak dihitung safarnya habis sampai situ. Jadi masih boleh dia untuk mengerjakan jamak qasar. Berapa hari gitu di situ, yang penting jangan lewat 4 hari. Kalau udah lewat 4 hari kita nyampe Cirebon Senin, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari udah habis nih. Besok Jumat kudu sholat Jumat, sholatnya bukan jamak qasar lagi, udah normal nih, karena udah 4 hari. 4 hari udah bisa nyari janda dia kalau udah 4 hari. Nah gimana Bang Adi? Masa safar itu kalau udah 4 hari udah habis. Agama itu 4 kali 24 jam baru lapor, istilah kata. Kalau pemerintah kan 1 ke 24 jam. Jadi ini di luar berangkat, di luar pulang. Begitu, hari jalan, hari pulang. Itu begitu, di luar ini. Biasa itu. Bisa suka dihitung. Ya, orang safar tuh sudah dihitung. Boleh tanya travel. Umroh berapa kali? 9 hari. Kagak. 7 hari. Hari pulang, hari berangkatnya dihitung sama dia. Biar ada lama. Padahal mah dia 7 hari begitu. Itu biasa. Maka hari itu nggak dihitung. Hari itu sama agama nggak dihitung hari itu. Tapi kalau kita berbicara travel dalam dunia bisnis, masih di rumah aja udah dihitung. Masih di rumah. Baru nyampe Cengkareng aja udah dihitung. Sehari nih. Ini Kamis nih. Ini Rebo ya. Kita terbang tanggal 1. Itu sampai tanggal 1 udah 2 hari. Kamis, Rebo sama Kamis. Tuh udah 2 hari. Udah 2 hari begitu. Rebo sama Kamis. Begitu. Padahal Rebonya juga udah jam 9 ini kita ngumpul di bandara. Kan jam 9 menuju jam 12 3 jam ya kan? Menuju jam 12 3 jam. Berarti kita udah rugi berapa itu? 21 jam. Iya, begitu. Pokoknya nggak ngomong jam. Gua nggak jual jam, gua jualnya hari. Gua jualnya hari. Begitu. Itu begitu. Gua jualnya hari. Begitu. Makanya kadang kalau kita mau umroh tuh, ribet banget ini. Kan kita nggak mau dikurang-kurangin begitu. Harus kita ngintip lagi. Begitu. Tiket jam berapa itu? Itu kayak begitu. Jadi sehingga tidak menghitung hari berangkat, hari pulang. Kalau dihitung ya 6 hari jatuhnya. Kalau dihitung, dengan menghitung itu 6 hari. Hari berangkat, hari pulang, hari mukim. Itu masih dapat dia. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, hampir 16 hari. 16 hari. Nabi pernah di Taif itu, di masjidnya Ibn Abbas ini nih, yang sekali di masjid Ibn Abbas itu di Taif itu. Nabi sholat jamak qasar itu Nabi 16 hari. 16 hari. Jadi habis kasus perang Hunain, itu banyak syuhada Taif itu digempur luar biasa. Jadi belum kelar-kelar perang itu. Jadi sehingga masih safar Nabi. Masih safar. Jadi kalau perbandingan zaman sekarang nagih utang. Katanya hari ini, kata dia besok. Besok kita tagih lagi, besok lagi. Besok kita lagi, besok lagi. Ini masih boleh jama yang mulai kayak begini nih. Ketika nagih ke Bandung begitu. Sampai 4 kali 4. Itu 16 hari itu begitu. Kan 4 hari itu mukim. Dikali 4 lagi. Ditambah hari pergi, hari pulang jadi 18 hari. Kan 16. Itu begitu cara menghitungnya. Jadi kalau kita masih terus, maka itu namanya transit, bukan dia mukim. Walaupun dia nginep begitu. Dia bukan mukim. Begitu. Dia hanya transit istilahnya. Istirahat sejenak. Kalau dalam bahasa hadis namanya ta'arras. Begitu, istirahat sejenak malam atau siang melepas lelah. Tidak lama biasanya. Yang kayak begitu enggak dihitung untuk menuju sebagai tujuan safar, tapi transit terminal awal menuju terminal safar. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Hadirin yang berbahagia, demikian alis kita pada malam hari ini masalah pikun dan untuk menggunakan tadi sehat